Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kau ku sembah sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah yang layak untuk kami puji, kami sembah, karena kasih-Mu yang besar yang sudah menebus kehidupan kami, sehingga kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup ini bukan milik kami, tapi adalah milik Tuhan untuk digunakan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan Kau sudah berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami masih boleh dihimpunkan kembali untuk beribadah melayani Engkau, untuk menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kami. Biar urapan Roh Kudus dicurahkan di tengah kami semua, mengurapi mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik dan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan, mampu melayani Engkau dalam tabisan benar. Tuhan, urapi seluruh umat-Mu Tuhan, tepukan hati pikiran kami, bibir mulut kami Tuhan, Engkau urapi semua Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami mau bersekutu dengan pribadi-Mu, biar firman Roh-Mu dan kasih-Mu Tuhan, oh dinyatakan tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih alat-alat yang kami pergunakan Tuhan, tolong juga jaringan internet, listrik semua Tuhan, urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Umat-umat yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, Engkau urapi Tuhan, untuk bisa kami menikmati kehadirat Tuhan yang sama, berkat Tuhan yang sama. Kekuatan ibadah itulah firman pengajian benar akan terus menyucikan, membaharui kehidupan kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan pekerjaan yang suci dan mulia ini. Kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat sore. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan kerinduan untuk menikmati persekutuan yang indah dengan pribadinya. Kita
Lanjutkan dari nyanyian rohani 131, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan yang kita patut sembah, kita tinggikan, karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dan biarlah kita juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, sebagaimana Dia sudah mengasihi kita sampai berkorban nyawa untuk kita. Ku mengasihi-Mu. 364. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kita bangkit berdiri. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, kita mengangkat tangan kanan kita. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memuji-Mu selalu, ku memuji-Mu selalu,
ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Yesus, kami mau belajar untuk mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Dengan praktek kami mau menyembah Engkau Tuhan. Namun kami menyadari kehidupan kami ditandai dengan begitu banyak cacat celah dosa. Kami sangat membutuhkan kekuatan firman pengajaran benar untuk kami disucikan, untuk kami dibaharui, supaya kehidupan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kami, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan nyatakan isi hatimu bagi kami, Tuhan bukakan rahasia firman bagi kami semua. Dan Tuhan tolong kami mulai dari hamba-Mu Rapi untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan urapi juga seluruh umat-Mu untuk bisa mendengar firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, serta mampukan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau, apapun bentuknya, bersehati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau juga memberkati seperti Engkau berkati kami. Satukan kami dalam satu firman pengajaran benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami buka habis. Kami akan duduk dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami untuk menyambut kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya mengucapkan kepada kita salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat untuk kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, untuk kita bisa memandang Dia sebentar dalam doa penyembahan dan berkata-kata dengan Tuhan, untuk hubungan hati ke hati dengan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Dia pasti akan berikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kita sekalian. Kita masih melanjutkan dalam Injil Markus pasal 15 tentang 7 hal yang mengena dengan sengsara Yesus di kayu salib. Kita sudah belajar poin yang pertama pada ibadah Natal kemarin, yaitu Injil Markus 15 ayat 22 sampai 23. Itu menunjukkan sengsara Yesus mengenai kedudukan atau tempatnya di dunia. Kita sudah belajar bagaimana Dia sebagai kepala bertanggung jawab untuk kita, tubuhnya lewat mati di Bukit Tengkorak, tulang kepala. Ya, puji Tuhan kita sudah pelajari itu. Dan sekarang kita melangkah pada poin yang kedua, Markus 15 ayat 24. Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Nah, ini sengsara Yesus mengenai pakaiannya. Sengsara Yesus mengenai pakaiannya. Nah, manusia berdosa itu di hadapan Tuhan telanjang dan malu, ya, kata kitab Kejadian pasal yang ke-3, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia telanjang dan malu. Nah, itu manusia berdosa. Dan untuk menutupi ketelanjangannya, manusia berdosa menyemat daun, membuat cawat dari daun pohon ara. Nah, itu untuk menutupi ketelanjangannya, maka manusia membuat
cawat dari daun pohon ara. Nah, daun pohon ara itu menunjukkan bagi kita sekarang kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Nah, yaitu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan atau firman, sampai menyalahkan setan. Menutupi dosanya dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan setan. Nah, itu keadaan manusia yang berdosa, yang membuat cawat dari daun pohon ara. Itu boleh dibaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ya, ayat 1 dan seterusnya. Nah, cepat atau lambat daun itu akan kering, sehingga telanjang lagi. Jadi mungkin untuk sesaat dia bisa tutupi dosanya, tapi suatu saat akan terbongkar, akan ketahuan, malu. Itu keadaan manusia berdosa. Nah, sebab itu di dalam Injil Markus tadi, Tuhan mau menutupi ketelanjangan manusia. Dulu di dalam kitab Kejadian, Tuhan berinisiatif memberi pakaian kepada manusia yang telanjang. Coba Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayatnya 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Tuhan yang berinisiatif memberi pakaian kepada manusia. Nah, di sini Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan, dikuliti untuk dibuatkan pakaian, untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Nah, sekarang korban binatang itu sudah digenapi oleh korban Kristus. Kalau dulu dalam bentuk nubuatan, sekarang nubuatan itu sudah digenapi oleh korban Kristus. Di kayu salib, Yesus rela ditelanjangi untuk memberikan pakaiannya kepada kita, untuk menutupi ketelanjangan kita. Ya, dia rela sengsara untuk memberikan pakaiannya kepada kita, menutupi ketelanjangan kita. Ada dua pakaian Yesus yang diberikan kepada kita. Kita lihat dari kayu salib ini, ada dua pakaian Yesus yang diberikan kepada kita. Yohanes 19, Injil Yohanes 19 ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes 19, 23, 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, ada 2 pakaian Yesus di sini yang diberikan kepada kita. Pakaian yang pertama yaitu pakaian Yesus yang dibagi 4. Pakaian Yesus yang dibagi 4, dipotong-potong menjadi 4 bagian. Ini sama dengan pakaian keselamatan atau pakaian kebenaran. Nah, manusia berdosa itu namanya berdosa, tidak benar. Kalau tidak benar ya tidak selamat. Makanya Yesus memberikan kepada kita pakaian keselamatan atau kebenaran. Pakaian kebenaran.
Nah, ini bagaimana caranya kita mendapatkan pakaian keselamatan, pakaian kebenaran ini? Tadi pakaian itu dibagi menjadi 4. Angka 4 menunjukkan 4 penjuru bumi: utara, selatan, timur, barat. 4 penjuru bumi, 4 mata angin. Itu angka 4. Angka 4 juga menunjukkan 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, jadi pakaian yang dibagi 4 ini menunjukkan Injil keselamatan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pakaian yang dibagi, pakaian keselamatan? Ya, ayo kita mendengar Injil keselamatan. Itu caranya. Mendengar Injil keselamatan atau firman penginjilan. Injil keselamatan sama dengan firman penginjilan, sama dengan kabar baik. Amsal 25 ayat 25. Injil keselamatan itu Efesus 1 ayat 13. Kemudian disebut kabar baik Amsal 25 ayat 25. Kenapa disebut kabar baik? Nah, karena memberitakan tentang Yesus yang datang pertama kali sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa pada keempat penjuru bumi. Jadi berita Injil ini diberitakan sudah sampai keempat penjuru bumi. Di mana-mana terdapat orang Kristen. Nah, memang agama Kristen adalah agama yang terbesar di dunia ini. Nah, ini Injil keselamatan, firman penginjilan. Bagaimana caranya? Dari pihak Tuhan, dia mati di kayu salib, dia rela ditelanjangi, berikan pakaian keselamatan kepada kita. Nah, sekarang kita tinggal menerima, memakai, mengenakannya. Caranya bagaimana? Ayo mendengar Injil keselamatan, mendengar firman penginjilan, kabar baik yang diberitakan pada keempat penjuru bumi ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, kita sekarang sudah menjadi orang Kristen. Baik, puji Tuhan. Sudah sekian tahun jadi orang Kristen. Nah, sekarang apa buktinya bahwa kita sudah memakai pakaian keselamatan, pakaian kebenaran? Nah, apa buktinya? Harus ada buktinya. Nah, kita sudah memakai pakaian keselamatan atau pakaian kebenaran. Ini berkali-kali disampaikan biar kita tidak bosan, supaya kita mengerti, semakin mantap, semakin yakin akan pribadi Yesus. Iman kita semakin kuat. Kita tidak mau dibimbangkan oleh Tuhan yang lain, ilah yang lain. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai ayat 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tambah ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, ini di sini kita melihat bukti bahwa kita sudah memiliki pakaian keselamatan atau pakaian kebenaran. Bukti yang pertama, tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus.
tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bersama dengan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Percaya, ya, kita percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Nah, tidak ada lagi kepercayaan yang lain, ya, itu percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dalam tabernakel ini masuk pintu gerbang, ya, kena pada pintu gerbang, masuk pintu gerbang. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Pintu gerbang itu ada 4 tiangnya. 4 tiang menunjukkan 4 Injil. Kita percaya Yesus lewat mendengar firman, mendengar Injil. Puji Tuhan. Itu bukti yang pertama. Ya, kalau kita di sisi lain percaya Yesus, di sisi lain masih ada pegangan-pegangan yang lain, wah, pakaiannya belum ada, pakaian keselamatannya itu belum ada. Nah, percaya saja belum. Nah, ini belum punya pakaian keselamatan. Yang kedua, tadi di ayat yang ke-38, bertobat. Nah, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Yesus. Sama dengan mati terhadap dosa. Ayo, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Besok hari terakhir, lusa sudah 2022. Jadi biarlah kita gunakan waktu yang masih ada ini, waktu yang sisa ini, untuk berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, sekalipun sengsara bagi daging. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 2, supaya waktu yang sisa. Nah, waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sudah terlalu banyak waktu kita gunakan untuk melakukan dosa. Nah, sekarang waktu yang ada pada kita ini waktu yang sisa. Ayo, waktu yang sisa itu gunakanlah untuk bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Yesus, mati terhadap dosa. Kalau dalam tabernakel itu kena mesbah korban bakaran, kita mati terhadap dosa. Bukan kita ulang-ulang dosa. Jangan ya, Tuhan tolong. Kemarin dalam ibadah Natal persekutuan di Bancea, firman Tuhan tekankan di situ, ya, ayo kita menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini bagaikan suasananya bagaikan malam hari. Apa yang terjadi pada malam hari, pada kegelapan? Ada penyakit menular. Ada penyakit menular secara jasmani. Sekarang kita lihat penyakit menular. Belum selesai tante corona, so datang omnya, Omikron. Nah, itu kita hadapi sekarang ini. Nah, ada yang sudah divaksin sampai 2 kali, sampai vaksin 3 kali masih kena juga. Nah, kita hadapi ini. Sudah menakutkan, mengerikan. Tapi ada penyakit menular secara rohani yang lebih mengerikan daripada virus COVID ini. Apa itu? Dosa. Dosa ini begitu cepat menyebar. Dari satu orang, Hawa, berbuat dosa, kena pada Adam. Terus keturunannya sampai sekarang. Begitu luar biasa virus dosa ini. Nah, sebab itu ayo banyak gunakan waktu yang sisa untuk mati terhadap dosa. Karantina mandiri. Kita karantina. Begitu kena dosa ya karantina, koreksi diri. Karantinanya ya koreksi diri, dengar firman. Oh iya itu salah. Minta ampun sama Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan. Itu kemudian yang ketiga,
Bukti yang ketiga tadi di ayat 38 Kisah Rasul tadi, lahir baru lewat baptisan air. Berilah dirimu didamaikan, berilah bertobat, kemudian berilah diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lahir baru lewat baptisan air yang benar, itu bejana pembasuhan, dan baptisan Roh Kudus yang benar, pintu kemah diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Nah, maka akan menghasilkan. Nah, lahir baru berarti menghasilkan hidup yang baru. Apa hidup yang baru? Nah, hidup yang baru, hidup dalam kebenaran. Itu hidup baru. Hidup di dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, kita hidup dalam kebenaran dan ditambah menjadi senjata kebenaran. Nah, itu sudah memiliki pakaian keselamatan. Roma 6 ayat 4 dan ayat 13. Roma 6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-13. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup baru. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayo kita hidup benar dan menjadi senjata kebenaran. Ya, menjadi senjata kebenaran artinya apa yang kita lakukan semua untuk kebenaran. Itu senjata kebenaran. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebenaran. Ya, bukan berbuat yang cemar lagi. Puji Tuhan, ini pakaian pertama yang diberikan oleh Yesus. Kita periksa apakah kita sudah punya pakaian keselamatan atau belum. Hidup benar. Nah, apa yang kita perbuat hanya untuk kebenaran. Nah, itu senjata kebenaran. Sudah punya pakaian keselamatan. Puji Tuhan. Yang kedua, jubah Yesus yang tidak berjahit dan hanya satu tenunan. Nah, jadi dari atas sampai bawah satu tenunan, tidak berjahit, hanya satu tenunan. Nah, apa ini? Jubah Yesus yang tidak berjahit, hanya satu tenunan. Artinya, arti yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Wahyu 19. Ini arti pertama. Wahyu 19 ayat 13, 16, ayat 13 dan ayat 16. Dan ia memakai jubah, ia di sini Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Yesus sama dengan firman Allah. Pada jubahnya tertulis apa? Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Yesus itu firman. Yesus sama dengan firman. Pada jubahnya bertuliskan Raja segala raja. Nah, mundur ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-6 dan 7. Raja itu sama dengan mempelai pria. Nah, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa, Tuhan Yesus maha kuasa, telah menjadi raja. Dia raja. Ayat 7, dia mempelai. Ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, dia raja, dia mempelai. Nah, jadi kalau digabungkan, Yesus itu firman. Pada jubahnya bertuliskan Raja segala raja, sama dengan mempelai pria surga. Kalau digabungkan, jubah Yesus adalah firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, untuk menyucikan dan menyempurnakan
orang-orang yang sudah selamat. Saya ulangi, jadi jubah Yesus yang bertuliskan Raja segala raja itu sama dengan mempelai pria surga, artinya firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga dalam kemuliaan untuk menyucikan dan menyempurnakan orang-orang yang sudah selamat. Ini yang disebut dengan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Nah, kenapa dikatakan benar? Sebab ada ajaran yang tidak benar. Nah, pengajaran yang benar mengarahkan kita bertemu Yesus, mempelai pria surga. Amin. Nah, atau disebut juga kabar mempelai. Tadi firman penginjilan disebut kabar baik, firman pengajaran disebut kabar mempelai. Mana ayatnya? Ya Matius 25 ayat 6. Seruan di tengah malam. Mempelai datang, song-songlah dia. Seruan tentang mempelai. Seruan tentang mempelai. Ini kabar mempelai. Nah, ini milik semua gereja karena tertulis di dalam Alkitab. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab, atau mungkin ada Alkitab khusus organisasi tertentu, nah berarti cuma milik organisasi itu. Sebab ada kitab-kitab tambahan ya, di luar 66 kitab, tapi yang kita pegang adalah 66 kitab kanonik. Ada tambahan 1 Makabe, 2 Makabe, ada kitab ini, kitab Barnabas dan sebagainya. Ya, kita pegang yang tertulis dalam Alkitab yang kita pegang sekarang 66 buku kanoniknya, itu 66 kitab. Puji Tuhan. Nah, sesuai dengan tabernakel, 66 kitab itu sesuai dengan tabernakel. Jadi jangan terpengaruh kalau ada tambahan kitab ini, tambahan kitab itu, enggak usah. Kita pegang 66 kitab yang ada dalam Alkitab. Itu sesuai dengan yang ada di tabernakel. Meja roti sajian itu terdiri dari 12 rotinya. Ada 12 roti yang disusun menjadi 2 susun. 1 susun 6 roti, 1 susun 6 roti. Kalau ditaruh angka 6 di atas maka akan terbaca 66. Pelita emas terdiri dari 66 bentuk kelopak bunga buah. Kelopak bunga buah. Jadi semua 66 bentuk. Nah, ini firman itu kan pelita. Ya, dalam Amsal toh firman itu pelita. Firman pelita terang bagi kaki kita. Dalam Mazmur juga disebutkan 119 ayat 105. Puji Tuhan. Nah, ini kabar mempelai. Tadi dikatakan jubah itu tidak berjahit. Ini dalam Yohanes 19 tadi ayat 24. Jubah itu tidak berjahit. Nah, artinya kalau jahit berarti manusia kerjakan ya, berjahit. Artinya firman pengajaran yang benar tidak boleh ada campur tangan manusia di dalamnya. Firman pengajaran yang benar tidak boleh ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, artinya ada campur tangan manusia, artinya diterangkan dengan logika, diterangkan dengan pengetahuan manusia. Nah, tidak boleh. Nah, coba firman pengajaran itu firman yang diilhamkan Tuhan, yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Jadi tidak bisa kita mau teliti pakai pikiran manusia. Kita mau terangkan menggunakan tafsiran dari manusia. Makanya 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21 dikatakan di situ, kalau firman itu, ajaran itu sudah berasal dari pengetahuan, hanya menimbulkan pertentangan, perdebatan, dan itu adalah omongan kosong yang tidak suci. Nah, bagaimana bisa menyucikan kita? Bagaimana mau membawa kita jadi mempelai wanita Tuhan kalau itu omongan kosong yang tidak suci?
ayat 20. Ayat 20 dulu. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Nah, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Nah, membuat menyimpang dari iman kalau diterangkan dengan logika manusia, tafsiran manusia. Makanya ada perbedaan-perbedaan. Si A katanya ahli kitab, dia terangkan menggunakan pikirannya, dia pakai logikanya sendiri. Si B juga begitu. Nah, pasti akan berbeda. A dan B pasti akan berbeda pendapatnya, berbeda. Tapi kalau sumbernya satu, dari Tuhan, ilham dari Tuhan, dibukakan rahasianya oleh Tuhan, tidak akan mungkin berbeda. Amin. Tidak akan mungkin berbeda, tidak akan bertolak belakang. Bicara soal baptisan, ayo sumbernya langsung dari Tuhan. Lihat Alkitab, baca di situ tertulis bagaimana. Nah, kalau sudah diterangkan pakai logika, ya itu akan menimbulkan perdebatan. Nanti ada yang bilang, bagaimana kalau di padang gurun kurang air? Nah, pakai logika kan, timbul perdebatan lagi dan seterusnya. Ayo, biarlah firman pengajaran itu jangan dicampur dengan pikiran, logika manusia, ilmu pengetahuan. Sebab firman pengajaran untuk kabar mempelai itu adalah ilham dari Tuhan. Ilham Tuhan, ya, dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Nah, kemudian jubah Yesus juga dikatakan diundi. Diundi berarti tidak semua orang menerima, hanya yang kena undi. Nah, artinya hanya orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang bisa menerima firman pengajaran yang benar. Yang bisa menerima firman pengajaran benar, yang bisa menerima kabar mempelai. Nah, semua orang bisa terima. Sekalipun sudah dengar, belum tentu bisa menerima. Sudah dalam berkat firman yang saya terima, yang saya dapatkan dalam ada doa penyembahan di Tentena, Injil Yohanes pasal yang ke-9, di situ mengenai penyembuhan orang buta. Ada 3 kelompok di situ. Kelompok yang pertama, orang buta yang sudah melihat, orang yang mengalami kuasa firman pengajaran benar, sehingga dia bisa memberitakannya, menyaksikannya. Dia berani menyaksikannya. Kelompok yang kedua, orang tua dari orang buta tadi. Mereka melihat anaknya sudah bisa melihat, sembuh karena Yesus. Jadi ini orang yang sudah melihat pengajaran yang benar, pekerjaan atau hasil pekerjaan firman pengajaran benar, tapi tidak berani untuk menerima karena takut dengan ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nah ini, ya tidak semua orang mendapat kasih karunia menerima pengajaran. Biarpun dia sudah lihat hasil pekerjaan firman pengajaran benar, belum tentu dia serta-merta bisa menerima. Istri melihat suami sudah berubah karena pekerjaan firman pengajaran, belum tentu dia langsung menerima. Bisa saja dia orang tua dari orang yang buta. Nah, atau sekebalikannya. Nah, ada kelompok yang ketiga yang terang-terangan menolak. Itulah orang Farisi dan orang-orang Yahudi, menolak kebenaran, membenci kebenaran, menolak pengajaran benar, bahkan benci pengajaran yang benar. Kita kelompok yang mana? Yang mendapat kasih karunia satu kelompok saja, orang buta yang sudah melihat, atau 2 kelompok. Nah, orang tua dari orang buta dan ahli Taurat orang Yahudi. Nah, lebih banyak memang yang tidak mau menerima pengajaran dibandingkan orang yang mau menerima pengajaran. 1:3. Nah itu, coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 20. Semoga tidak salah ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita membaca ayat yang ke
32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Orang yang sudah dalam pengajaran pun ada yang mantap, ada yang tidak mantap. Nah, makanya ini firman kasih karunia, penyaringan. Ingat firman Natal tanggal 15 di Tentena. Dalam penggembalaan itu ada penyaringan. Palungan itu makanan firman menyaring. Dombanya Laban, dombanya Yakub. Nah, jadi sama-sama makan. Sama-sama permisi berkelamin. Itu ada pelayanan cinta kasih. Tapi ada yang kuat, dombanya Yakub, ada yang lemah, dombanya Laban. Nah, jadi ada yang mantap dalam pengajaran, ada yang lemah. Ada yang cuma sekedar saja ikut-ikut saja. Sekedar ikut saja. Nah, begitu nanti misalkan dijauhkan Tuhan, gembalanya diambil Tuhan atau gembalanya dimutasikan, dipindah kemana. Karena dia cuma ikut-ikutan, dia yang duluan hilang. Itu duluan hilang. Kalau dia mantap, dia tidak akan pernah hilang. Sekalipun gembalanya mungkin dipanggil Tuhan, tetap pegang pada pengajaran yang benar. Nah, ayo biar kita adalah kehidupan yang mendapat kasih karunia, bisa menerima firman pengajaran kabar mempelai untuk disucikan dan disempurnakan. Kemudian arti yang kedua, jubah Yesus yang tidak berjahit, itu artinya yang kedua jubah pelayanan. Itu yang kedua, jubah pelayanan. Sama dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, Tuhan mau menolong kita setelah Dia tutupi ketelanjangan kita dengan pakaian keselamatan. Nah, kita diberikan kesempatan untuk percaya Yesus, bertobat, lahir baru. Tuhan mau tutupi lagi dengan jubah firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, untuk kita disucikan. Setelah kita disucikan, Dia perlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Diberikan jubah pelayanan, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jabatan pokok untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, orang yang mau dikuduskan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini jubah pelayanan, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Tuhan berikan kepada orang yang mau disucikan oleh firman pengajaran benar, kabar mempelai. Tadi jubah itu disebut satu tenunan. Satu tenunan. Artinya tujuan kita melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang ada pada kita adalah untuk mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itu tujuannya. Jadi tangan bekerja, tangan kanan, tangan kiri bekerja, tapi satu kesatuan tubuh Kristus. Satu kesatuan, satu tubuh. Tidak bekerja, tidak pisah-pisah. Tangan bekerja terpisah dari tubuh, tangan kiri bekerja terpisah juga dari tubuh. Tidak, sama-sama satu tubuh. Nah, itulah tujuan sekali lagi kita melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus adalah untuk mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, secara yang gampang kita bisa lihat ya, dalam pelayanan sore ini. Beda-beda pelayanannya, tapi tujuannya untuk satu kesatuan. Saya pimpin pujian, khotbah, ada bersihkan laptop. Ya, tadinya karena pakai program baru, ya, karena maklumlah saya ini gagap teknologi, dia juga gagap teknologi, maka jadilah orang-orang buta menuntun. Nah, dari tadi coba-coba tidak jadi. Waktu Natal kemarin ada yang bantu. Nah, ini sama-sama tidak tahu
Baru mau baku telepon dengan adik sudah jam ibadah. Ya sudahlah, kembali lagi ke program jadul. Nah ini ya nanti mau belajar lagi, kembali belajar lagi ya supaya lebih mantap lagi. Ya, ini kita harus belajar juga mengerti teknologi juga. Kasihan ya kalau apalagi kalau mau merintis kong tidak tahu apa-apa, aduh, nah susah juga. Nah puji Tuhan, semoga kita mengerti. Nah, ini jubah itu satu tenunan, jadi tujuan kita melayani sesuai jabatan pelayanan karunia Roh Kudus untuk mencapai satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian jubah itu tidak berjahit, artinya jubah itu tidak berjahit, artinya jabatan pelayanan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak ada campur tangan manusia. Jabatan pelayanan itu dari Tuhan. Jadi yang berhak memecat siapa? Kalau dia salah, ya Tuhan, kan Tuhan yang kasih kok, bukan manusia. Yang kemarin kami di Tentena, nah, satu jemaat juga sudah dikasihkan surat yang seperti Mama yang keterima. Emosi dia. Ya, sudahlah, tak usah. Ya itu ditujukan kepada tua-tua, tapi dikasih bukan sama tua-tua. Nah, dapat tahu tidak benarnya. Ketahuan sudah ketidakbenarnya. Kalau seandainya ya semoga ini disiarkan langsungnya, biarlah siapa tahu ada yang dengar, anggota jemaatnya atau apa ya, siapa tahu ada yang dengar. Kalau saya mau bertindak membalas, masuk penjara dia. Kalau saya lapor ke polisi, itu pencemaran nama baik. Itu ada undang-undangnya. Nah itu, dan ini sama-sama belum fix kok, belum tahu siapa yang menang kok. Nah, sudah bertindak sejauh itu, ya sudahlah, kita cuma serahkan sama Tuhan saja. Diam, serahkan sama Tuhan. Dan kita ketahuan siapa yang benar, siapa yang merasa benar. Kalau orang yang benar, ya, seperti Yesus di sidang, ya serahkan sama Tuhan. Nah itu. Bukan mau pecat ini, Tuhan tolong. Jadi kalau disimpulkan, jubah Yesus itu adalah pakaian pelayanan atau pakaian kesucian. Nah ini yang Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan berikan pakaian keselamatan atau pakaian kebenaran. Tuhan berikan juga pakaian pelayanan atau pakaian kesucian. Nah suatu saat, kalau sekarang pada kita ada pakaian keselamatan, pakaian kebenaran, pada kita ada pakaian pelayanan, pakaian kesucian, suatu saat kita akan memiliki pakaian mempelai. Nah itu, sekarang punya pakaian keselamatan, pakaian kebenaran, hidup benar, berbuat untuk kebenaran. Kita punya pakaian pelayanan kesucian. Nah, mau disucikan oleh kabar mempelai firman pengajaran benar, mau melayani sesuai jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, maka nanti kita akan memiliki pakaian mempelai, pakaian pesta yang disebut dalam Wahyu 19 pakaian putih berkilau-kilauan. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar, pakaian kebenaran dari orang-orang kudus, pakaian kesucian. Nah, komplit. Nah, kita akan miliki ini, pakaian putih berkilau-kilau, pakaian mempelai. Tapi ada proses untuk mendapatkannya. Prosesnya bagaimana? Nah, ini yang orang tidak mau menerima. Orang banyak menolak proses untuk mendapatkan pakaian putih berkilau-kilau. Prosesnya, mari Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Juga dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Nah ini, jadi
Proses mendapatkannya di sini adalah jubah itu harus dicelup dalam darah. Harus dicelup dalam darah, artinya kita yang sudah hidup benar, kita yang mau disucikan, sudah melayani Tuhan, harus rela menerima percikan darah. Nah, harus rela menerima percikan darah atau sengsara daging tanpa dosa. Ya rela. Orang mau bilang apa ya, orang tekan himpitnya, rela, itu percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Saya sudah melayani, kenapa saya begini? Ya sudah betul. Pakaian kita mau dibuat putih, amin, supaya menjadi putih. Nah, sudah putih. Tapi tadi Wahyu 19 ayat 8, pakaian mempelai itu selain putih disebut juga apa? Berkilau-kilauan. Nah, kita sudah punya pakaian putih dicelup dalam darah. Rela menerima percikan darah, dibenci, dikucilkan, atau mungkin percikan darahnya diizinkan sakit dan lain sebagainya. Nah, sudah punya itu. Sudah putih, tapi harus berkilau. Kalau hanya putih tok, Babel pakaiannya juga putih. Harus ada kilaunya. Dari mana mendapat kilaunya? Harus mengkido. Ya. Dari mana supaya pakaian putih itu bisa berkilau? Nah, kita baca Lukas 9 28-29. Lukas 9 ayat 28-29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Nah, waktu dia berdoa bagaimana terjadi? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, ini dari mana mendapat kilaunya? Jawabannya lewat ketekunan dalam doa penyembahan. Ketika kita diizinkan sengsara, ketika diizinkan menderita karena Yesus, karena pelayanan, karena pengajaran benar, ayo menyembah supaya dapat kilaunya. Nah, sudah putih, punya pakaian putih, menyembah pasti berkilau-kilau. Nah, tapi menyembah yang sungguh-sungguh ya, bukan menyembah sambil ingat-ingat, kan main terlalu dia itu ya, haleluya, jangan. Ya tidak berkilau juga namanya itu. Sambil menyembah, ingat-ingat orang yang menyakiti kita, sambil menggerutu dalam hati, haleluya, haleluya. Kok tega dia begitu ya dalam hati, haleluya, haleluya. Wah, tunggu saya balas dia ya, jangan. Ya ini kan haleluya, terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Tapi jangan juga haleluya tambah lagi, ya mencobai namanya. Sembahyang menyembah saja, haleluya, dapat kilaunya. Dapat kilaunya. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagian-bagian terakhir. Apa buktinya? Kita sudah memiliki pakaian mempelai. Mulai dari sekarang sudah harus siap sedia. Kan tadi Wahyu 19 ayat 8 itu siap sedia. Kesiapan itu sudah mulai sekarang. Nah, orang mau menikah, masa pas sudah mau menikah baru mau cari pakaian pesta? Kan tidak kan? Secara logika saja kan. Mau menikah, besoknya sebentar jam 9 pemberkatan nikah. Ini sudah jam 8. Belum ada pakaian pesta baru mau cari. Jangan-jangan 1 tahun sebelumnya. Nah, saya gara gembala Bancea kemarin. Mana jasmu yang untuk menikah? Nah, sudah siap. Ternyata sudah corona, jadi belum sempat menikah. Calonnya di sana. Mana jasmu? Itu yang ngana pakai sekarang bukan. Ada simpan. Jangan-jangan sokabubu ngana pakai jas. Jangan-jangan yang di Malang sana juga sokabubu. Nah ini sudah siap, bayangkan sudah mau 2 tahun ini. Jadi betul-betul dia jaga yang DP badan, jangan melar, ada sudah cukup. Kemarin saya bagaya lupa tes jasnya. Saya bawa jas waktu jas masih body masih langsing. Begitu sampai di Bancea coba, waduh waktu di kancing sudah jadi, aduh terpaksa buka kancing. Harus siap sedia. Semuanya siap. Nah, apa buktinya? Kita punya pakaian mempelai. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Ini buktinya bahwa kita punya pakaian mempelai. 2 Korintus 4 ayat 16 17.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya manusia lahiriah semakin merosot, mengalami penderitaan, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini buktinya ada keubahan hidup. Ada keubahan hidup, dibaharui dari sehari ke sehari. Ada keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ayo, ini buktinya. Keubahan hidup, ada keubahan hidup mulai dari hati, tidak tawar. Nah, tidak tawar hati, kuat, teguh hati, ada keubahan hidup. Kuat dan teguh hati, dimulai dari hati menjadi hati yang kuat dan teguh. Kuat dan teguh menghadapi segala sesuatunya, kuat teguh hati. Bukan pisang padede, bukan, kuat teguh hati. Begitu ada masalah, kuat teguh hati, tetap berharap Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap pegang teguh firman pengajaran, tetap setia, tetap berkobar, beribadah, melayani Tuhan. Hasilnya ayat terakhir, Mazmur 27:14. Nah, kalau kuat teguh hati luar biasa. Hasilnya Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hasilnya kita bisa menanti kedatangan Yesus. Ya, bisa menanti kedatangan Yesus. Banyak yang tumbang dalam masa penantian ini. Terlalu lama kok Tuhan belum datang-datang. Nah, banyak yang tumbang. Makanya Tuhan mempersingkat waktu kedatangannya. Kalau tidak dipersingkat, orang-orang pilihan pun bisa disesatkan. Nah, ayo kuat teguh hati, maka kita akan bisa menanti kedatangan Yesus kedua kali. Untuk sekarang kita bisa menanti, sabar menanti pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan kita akan lihat pasti Tuhan menolong pada waktunya. Kuat teguh hati, menghadapi penyakit mungkin tak kunjung sembuh, menghadapi masalah ekonomi yang tidak membaik, menghadapi masalah nikah, buah nikah, periksa diri dulu. Ada dosa, minta ampun kepada Tuhan, selesaikan. Kalau dosa sudah diselesaikan, masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Nah, nanti kita akan melihat Tuhan menolong pada waktunya, tidak tersembunyi kuasa Allah. Dia mampu menolong kehidupan kita pada waktunya. Orang yang kuat dan teguh hati, Dia mampu tolong pada waktunya. Mungkin sekarang ini belum waktunya kita ditolong, tapi tetap kuat teguh hati, nanti pasti kita ditolong. Orang lain ditolong, saya juga, kita juga pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau menyembah Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, 78 nyanyian rohani. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita berlutut. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka,
Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, ada sembunyi kuasa Allah. Dengan bersenandung, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Yesus kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kita bangkit berdiri. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan.
pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan bersenandung. Haleluya. Biar kita menjadi kehidupan yang kuat, teguh hati. Tuhan pasti sanggup menolong. Dia menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita mengangkat dua tangan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Dia sanggup menolong. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Engkau sanggup menolong kami pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kuatkan, teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pakaian keselamatan, pakaian kebenaran itu sudah kami miliki. Pakaian kesucian, pakaian pelayanan juga kami miliki. Sampai nanti kami memiliki pakaian kemuliaan, pakaian mempelai. Sekalipun kami harus diperhadapkan dengan pengalaman sengsara daging tanpa dosa karena Engkau Tuhan, bukan untuk menghancurkan kehidupan kami, namun supaya kami memiliki pakaian pesta, jadi kehidupan yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan, mampukan kami semua untuk menghadapinya. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami terus bertahan menanti kedatangan Tuhan sampai garis akhir kehidupan kami semua. Pergumulan apapun yang kami hadapi, pribadi lepas Kau berikan kemenangan. Pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajian benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan juga Engkau berikan kemenangan. Tetap setia, tetap berkobar, beribadah, melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Pergumulan juga untuk Tuhan, usaha pekerjaan umat-umat Engkau juga berikan kemenangan. Menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah utang-utang rumah tanah, buka jalan semuanya. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sakit Tuhan dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong Papa Uci dalam pemulihan kesehatan. Ampuni Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Keluarga kami yang sakit, hamba-hamba-Mu yang sakit, Tuhan ampuni, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan semua kuasa bilur-Mu Tuhan. Pekerjaan iblis, sakit, penyakit, roh jahat, penunggangi kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Juga berdoa bagi ibadah pelayanan tempat ini, Tuhan berkati. Pelayanan di Tentena juga di Diora, Tuhan berkati. Semakin membukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Tuhan tolong kami semua, mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan berhasil menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong dalam proses
penyelesaian semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Juga berdoa bagi bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati, berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan umat-umat beribadah melayani Engkau di negara kami ini. Aparat keamanan, para medis semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami tetap berdoa bagi keluarga kami dimanapun berada, mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, supaya mereka juga bisa mendengar, menerima, dan bersama-sama kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetangga-tetangga sekitar Engkau berkati, dan tolong kami, kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Berdoa untuk organisasi kami, Tuhan tolong Engkau yang melakukan yang terbaik di mata-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukan, mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita membawa korban persembahan. Kita nyanyikan pujian perkataan Allah, sungguh heranlah, termanis dan mulia. Perkataan Allah, sungguh heranlah, termanis dan mulia dari semua yang akan hiburan bagi orang yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Perkataan Allah, heranlah, termanis dan mulia dari semua. Dia akan hiburkan hati orang yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Dia akan hiburkan, Dia akan hiburkan hati orang yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Ya Tuhan, Tuhan berkati. Ibadah kita hari besok kita ibadah tutup buka tahun, kita gabung semua, baik Tonusu, Diora, Tentena, gabung di Tentena jam 9 mulai. Nanti dijemput ya sekitar jam 8 ya. Jangan juga terlalu cepat dijemput, kasihan terlalu lama nanti. Jadi jam 8 dijemput atau jam 8 lewat ya, biarlah Toaro duluan dijemput, harus di sini. Nah, kemudian jam 9 mulai disertai dengan perjamuan suci, dan hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi kita kembali ibadah normal jam 7 pagi ya, kita ibadah perdana di tahun yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Berdoakan supaya Tuhan kasih kekuatan, kesehatan kepada saya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini, dan Tuhan bukakan firman untuk kita menjadi bekal bagi kita masuk di tahun yang baru. Tahun apa? Tahun ini tahun pemantapan dalam pengembalaan. Ya, betul-betul saya lebih dulu mengalaminya. Untuk mantap jadi gembala prosesnya luar biasa. Nanti kita juga akan mendengar tahun apa, tahun yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Kami dimampukan melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Sepanjang malam beristirahat juga jaga pelihara lindungi. Dan juga ibadah besok, ibadah tutup buka tahun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu, menggerakkan jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah sepanjang tahun apa yang sudah kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami bisa menerimanya dengan suatu ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang salah yang kami lakukan sepanjang tahun ini, tetapi Engkau sudah mengampuni semuanya. Engkau membasuh semua dengan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi kehidupan yang benar, suci di hadapan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Tetapkan firman-Mu sekali lagi bagi kami semua. Terima kasih. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati. Iya 9 malam.